Ya modal saya pada waktu itu modal fisik saya itu cuma modal kartu nama 10 box. 10 box ya. Dikasihkan ke orang bahwa saya nyalak. Saya gitu aja gitu aja modal. Tidak pakai uang sama sekali. Tidak. Untuk misalnya mengumpulkan massa untuk ini untuk itu tim sukses gitu. Tidak ada tim sukses tidak. juga. Kalau nggak punya duit mau apa? Mau cari saksi kita nggak punya duit. Gaji kita ini ada sekitar 40-an ya. 40-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Jan Saidan dari channel Jateng Post TV, yaitu koran Jateng Post edisi YouTube atau televisi. Kali ini segmen kita di Jateng Post TV ini mengangkat satu sosok yang cukup istimewa, yaitu salah satu wakil rakyat di DPRD Kota Semarang. Di segmen ngobras atau ngobrol santai ya, kita ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu wakil rakyat di DPRD Kota Semarang. Beliau adalah Bapak Benediktus Narendra Keswara. Selamat siang Pak. Siang. Narendra ya. Beliau adalah anggota DPRD dari partai baru, yaitu Partai PSI atau Partai Solidaritas Indonesia, partai anak muda yang baru lahir di momen Pilgub lalu, dan di Kota Semarang cukup menggemparkan karena partai ini sebagai partai baru, pendatang baru, langsung mendapatkan 2 kursi ya Pak Benediktus ya. Itu satu sukses yang luar biasa, bahkan mengalahkan partai-partai lama yang justru tidak dapat kursi gitu. Pak Benediktus Narendra, yang menarik dari Pak Narendra ini adalah beliau adalah dulunya seorang pendeta ya, seorang pengkhotbah di gereja, lalu sekarang memilih terjun di dunia politik. Itu apa yang dicari Pak? Gimana? Alasan apa sehingga bisa terjun ke dunia politik dari pengkhotbah di gereja itu Pak Narendra ya? Sebenarnya tidak ada perbedaan sih sebenarnya. Semuanya ini kami lakukan itu hanya untuk bagaimana kami melayani masyarakat. Lingkupnya dulu saya melayani di jemaat, sekarang lingkupnya melayani Kota Semarang. Tidak ada bedanya sebenarnya. Bahkan saya sempat berdiskusi pada waktu saya terpilih menjadi legislatif. Saya diskusi dengan pimpinan gereja kami, sinode. Beliau menjawab gini, bagaimana dengan saya ketika saya sudah masuk ke dalam politik, apakah saya harus melepaskan status saya sebagai pendeta hamba Tuhan? Beliau mengatakan tidak. Melayani bukan hanya melayani di dalam gereja, melayani bukan di dalam diri sahabat, tapi melayani dimanapun Anda berada, itu Anda melayani, jadilah menjadi karakter Kristus di situ. Milikilah karakter Kristus, jadi itu yang menjadi garam. Oh, jadi dari situ aku terus jadi semakin kuat lagi. Jadi sampai sekarang pun kami masih menggalakkan juga, masih melayani juga, masih tetap full, malah kami malah justru melayani di legislatif ini di masyarakat benar-benar maksimal. Begitu, tidak ada perbedaan. Jadi meskipun sekarang sudah jadi wakil rakyat, tetap berkhotbah di gereja? Masih ya? Masih sampai sekarang. Teman-teman jemaat-jemaat kalau kami berdiskusi, kami terus tetap firman Tuhan yang kami sampaikan, bukan politik yang disampaikan. Ya. Di gereja mana Pak Narendra ya? Saya mengembalakan di JKI TVJC. Di Semarang ya? Semarang. Berapa jemaatnya Pak? Masih sedikit. Ya, tapi Tuhan berikan itu sekitar 50-60 jemaat. Oke, ini gimana ceritanya dulu kok bisa jadi itu Pak? Kan bukan orang politik juga gitu. Tentu mungkin harusnya yang milih Anda itu konstituen Anda di jemaat gereja. Kalau sedikit kan nggak mungkin gitu. Berarti ada yang di luar itu ya? Justru saya berpikir ini suatu mujizat menurut saya. Saya juga tidak tahu kok bisa masuk dan mempunyai angka yang begitu besar juga di dalam perolehan suara. Saya lupa itu suara berapa, itu saya lupa, tapi jelas bisa masuk ke situ. Jadi awalnya itu karena ada membuat suatu artikel tentang anti korupsi saja waktu itu. Penjenengan? Ya, terus saya tertarik, saya mungkin anti korupsi bikin artikel itu. Tahu-tahu sudah ikut gabung aja. Di partai itu ya? Iya, di partai PSI. Terus kemudian nyalek ya, maju ya?
Ya karena terpilih diajak untuk bergabung, ya saya waktu itu karena saya nggak punya duit, ya saya nggak mau sih, waduh duit lagi partai mesti ke duit. Oh Pak, dijawab Pak, kami bukan partai apa namanya apa ini kalau sing apa Cari uang ya. cari uang partai ini apa bahasanya gitu apa lupa saya. Terus waduh aku bukan partai, aku bukan nggak bisa politik, bukan Pak, kita sama-sama belajar politik karena anak muda. Wah, dengan anak-anak muda ini saya jadi terus oh ya saya semangat, ya wes nggak apa-apa wes ikut ya. Tapi pada waktu itu saya belum berpikir Mau nyala. sampai berpikir jadi atau enggak, ya kita jalani aja, ikutin aja aturan mainnya, ada itu aja. Oke, bahkan waktu itu kalau nggak salah informasinya panjenengan karena seorang pendeta di gereja ya, maju di pencalekan itu, maaf katanya tidak ada modal juga ya, betul nggak itu ya? Jujur kami waktu itu hanya menggunakan 10 box kartu nama. 10 box kartu nama. Ya kalau Dibagi-bagi. ya modal saya pada waktu itu modal fisik saya itu cuma modal kartu nama 10 box. 10 box ya. Dikasihkan ke orang bahwa saya nyalak. Saya gitu aja, modal gitu aja, modal. Tidak pakai uang sama sekali. Tidak. Untuk misalnya mengumpulkan massa, untuk ini, untuk itu, Nggak. tim sukses gitu. Tidak. Tidak ada tim sukses juga. Tidak. Kalau nggak punya duit mau apa? Mau cari saksi, om kita nggak punya duit. Iya, kan butuh saksi juga ya. Tim sukses berarti nggak ada juga. Saya pernah pada waktu itu waktu saya nyerahin kartu nama, ada beberapa orang dia nanya nggak mau ngasih berapa gitu. Saya ngomong kalau aku ngasih berarti sudah mengajak untuk korupsi. Akhirnya terserah, Anda mau pilih saya, monggo, tidak. Ya udah itu. Kalau saya ngasih uang berarti panjenengan sudah mempersiapkan saya untuk masuk lingkungan korupsi. Karena apa? Kalau saya harus ngasih uang otomatis saya harus balik kan, mengembalikan kan modal saya. Boleh balen kan? Ya. Boleh balen. Oke. Jadi betul-betul tidak ada modal uang ya, sama sekali ya. Ya paling modal biasa untuk riwariwi ya. Ya, itu aja lah. Jadi bisa dibilang tanpa modal bisa jadi anggota DPR ya. Jadi artinya begini, bahwa kita tanpa uang pun kita bisa menciptakan politik yang sehat. Bukan money politik. Jadi itu yang saya bisa membuktikan hal itu, dan teman-teman juga kaget semua. Ya ada yang bilang ini garis Tuhan, ini garis tangannya Tuhan, ini sudah ini ya saya enggak tahu mau tahu. Jadi tidak bentuk tim sukses juga ya? Enggak punya saya tim sukses. Ya, cuman modal kartu nama bagi-bagi orang bahwa saya mau maju caleg gitu aja. Tim sukses saya justru istri saya dan anak-anak saya yang mendukung. Gitu ya. Yang mendukung istri saya dan anak-anak saya. Bener-bener ajaib itu ya. Yang pakai tim sukses keluar uang banyak belum tentu jadi juga ya. Iya. Oke. Jadi mungkin juga karena panjenengan seorang pendeta sehingga orang mengenal dari gereja ke gereja mungkin. Teman-teman gereja tetangga saya juga nggak ngerti kalau saya juga nyalek. Dan saya tidak pernah menyuarakan di dalam mimbar bahwa saya nyalek, nanti bantu saya, tidak. Ya, juga ya. Tapi yang saya gunakan adalah menyebar kartu nama di luar saya berkegiatan di gereja, dan waktu itu WA. Ya kan? Ya, betul. WA di situ kan muncul waktu itu ada pilih ini ke presidennya pilih ini, RI-nya pakai ini. Nah, muncul di tempat saya kaget loh, kok nama saya muncul di situ. Saya dapat dari WhatsApp-an itu muncul dari situ, loh, kok namanya saya ini. Ya tak sebarin lagi, muter lagi ya, gitu. Putar lagi. Ya, putar lagi. Tidak waktu khotbah mengajak jamaah untuk memilih ya? Enggak. Bahkan jemaat saya juga kaget kalau saya sudah jadi. Jangan sama khotbah enggak menyampaikan bahwa saya nyalek? Tidak pernah. Sama sekali ya. Saya hanya kepingin bahwa mengembalikan porsi tempat ibadah ini untuk orang menjadi baik. Bertobat baik. Jadi ketika menjadi orang baik, keluar dari gereja atau keluar dari tempat ibadah itu menjadi orang baik dimanapun dia bekerja. Karena tempat ibadah untuk membentuk orang menjadi baik ya. Harusnya begitu ya. Bukan sebaliknya, misalnya berpolitik masuk tempat ibadah untuk politik gitu. Nah, janganlah. Janganlah. Ya maksudnya ya semua itu berpolitik. Berpolitik itu kan ada yang baik, ada yang jahat. Lah sekarang ini orang itu menganggap bahwa politik itu jahat. Tapi sebenarnya yang jahat itu oknumnya ya. Politiknya bisa baik, politik itu bisa yang jahat asal itu dibangun oleh orang-orang yang baik dari tempat ibadah itu tadi. Betul. Harusnya ya. Oke Mas, jenengan kan orang pendeta, seorang pendakwah ya. Kalau dalam Islam seorang ustadz juga yang selama ini sebetulnya sudah mulia di tempat ibadah itu ya.
kemudian terjun ke dunia politik. Apa bedanya itu di dua tempat itu? Sampai saat ini ya tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya sama sekali. Saya di dalam gereja ya mengajarkan yang baik, mengajarkan sesuatu yang baik. Di luar kan saya harus praktek. Ya. Di luar kalau saya bagaimana saya harus bisa ngajarin jemaat saya untuk berbuat baik, sedangkan saya sendiri di luar tidak pernah praktek. Nah, itu yang itu bisa dipraktekkan ketika masuk di gedung dewan? Harus, dan itu harus bukan masalah bisa atau tidaknya, tapi harus berjuang. Semua iya harus berjuang untuk bisa menjadi benar baik itu ya. Menurut panjenengan apa yang harus ditandani di gedung dewan ini, Mas? Waduh ya. Saya banyak bergumul lah supaya menjadi orang baik aja lah, menjadi baik. Semua partai itu kan kepentingannya sama. Semua kan untuk kepentingan rakyat kan gitu. Harusnya ya. Ya kan cuma gitu toh. Semua partai itu kan punya kepentingan bahwa semua kepentingan rakyat itu kan dibawa ke dalam parlemen ini ya. Jadi ini ya menjadi baik aja. Sama aja kan bentuknya kan. Gitu yang saja. Orang bilang di dunia politik atau di DPR, di wakil rakyat itu banyak politik itu kejam, politik itu kekuasaan dan uang, menghalalkan cara, itu menurut jenengan terjadi nggak? Ada ya, saya melihat bagaimana teman-teman yang tidak pernah bisa jadi kan doanya kan supaya bisa di PAW, jahat toh itu. Oh yang nggak jadi ya? Padahal teman sendiri juga. Ada teman sendiri, satu dapil. Tapi dia mendoakan supaya berbuat jahat terus di PAW atau cepat mati sehingga dia masuk. Dia bisa masuk, kan jahat itu kayak itu. Ya kan gitu. Kejahatan politik gitu ya. Salah satunya contoh itu lah. Nah ini yang sebenarnya itu tidak perlu lah. Kita kan sama-sama semuanya. Iya kan. Betul. Oke Mas, apa yang sudah Anda perjuangkan untuk jamaat Anda setelah masuk di DPR ini? Kan Anda menentukan itu legislasi ya. Saya semuanya sih, apa yang menjadi hak warga yang tidak tersampaikan, hak warga yang tidak, warga masyarakat yang tidak bisa masuk, ini saya tapi banyak sekali sudah tak sampaikan juga sih. Kalau untuk terkait dengan jamaat gereja, apa kira-kira? Ya saya kepingin cuman kemajemukan yang ada di Kota Semarang, pluralisme yang ada di Kota Semarang ini terwujud dengan baik tanpa ada senggol-senggolan, tanpa ada tusuk-tusukan, sikut-sikutan, itu aja sih. Saya melihat teman-teman yang ya terutama semua karena kami melihat ada beberapa teman-teman yang tidak bisa beribadah, ada teman-teman yang ini ya itu bukan satu ini ya, tapi intinya hak mereka, hak masyarakat ini perlu diakomodir di dalam. Oke, tidak harus monoton di agamanya masing-masing. Iya. Banyak sih, untuk banyak sekali. Ya yang secara umum aja. Kan PSI Partai Solidaritas Indonesia. Iya, makanya solidaritas itu yang kita tonjol. Makanya kita menggunakan headline yang di PSI itu kan anti korupsi dan anti intoleransi, itu yang harus kita junjung tinggi. Dua itu ya. Iya. Oke Mas, sedikit kembali ke masalah politik dan agama ya, panjenengan kan orang agama kan gitu. Selama ini kan di masyarakat saat ini terutama dipertentangkan itu antara politik dan agama. Agama politik harus dipisah gitu. Menurut panjenengan gimana? Masjid urusan masjid, gereja urusan gereja, api-api kan yang masjid yang gereja ngomong baik-baik. Nek wis metu teko kono ya bukan urusan agama lagi karena dipisahkan gitu. Gimana menurut panjenengan? Di dalam gereja atau di dalam tempat ibadah juga ada politik. Politik juga ya. Sama saja ya. Sama saja. Ya toh, cuman politiknya politik kekuasaan di tempat ibadah ya. Iya itu aja. Oh, saya tidak setuju dengan pendeta itu. Iya, sama aja sebenarnya. Sebetulnya ya. Tidak ada bedanya. Saya ngelihat juga banyak teman-teman itu, saya mengajarkan kepada teman-teman ya supaya kita ini ya belajar untuk bisa melepaskan hak itu loh saja. Jadi legowo. Iya. Nah kalau yang penting itu kembali lagi satu dasar motivasi kita benar. Kadang-kadang kita ini mau melayani motivasinya duit, podo wae. Salah juga. Dimanapun tempatnya. Ya? Dimanapun juga. Sebagai pendeta sekalipun. Sebagai hamba Tuhan atau sebagai apapun juga. Yang penting motivasi kita apa? Nek motivasi kita ini ya golek kerja, golek duit, betul kerja golek duit. Tapi sisihkan dulu. Nah menurut saya loh ya, yang penting sekarang kita melakukan bagian kita. Nanti Gusti Allah itu akan memberkati kita. Intinya gitu toh. Makanya kalau motivasi kita ini benar, saya mau masuk di dewan itu motivasi kita benar enggak? Kalau motivasinya aku main golek duit masuk golek duit ngene dewan, ya salah besar. Di dewan itu pelayanan.
Betul. Iya kan? Nek golek duit ngene mending kerja. Wira swasta sekalian. Sekalian aja, malah lebih enak tanpa ada pengawasan. Tidak ada beban. Terus yang diawasi kan cuman Gusti Allah toh. Nah sini yang ngawasi banyak. Nah gitu. Ya. Saya harus kembali lagi kepada motivasi kita. Oke, Mas. Setelah menjadi anggota Dewan Wakil Rakyat kan orang bilang kan enak ya menjadi pejabat publik terhormat gitu, dan pasti juga gajinya besar dong, Mas. Berapa sih sebetulnya di DPRD Kota Semarang itu? Gaji kita ini ada sekitar 40-an ya. 40-an. All ya. All. Apa namanya? Ada kotor, tunjangan ya, ada tunjangan perumahan, ada tunjangan ini macam-macam. Operasional ya, ada gaji pokok ya. Kalau gaji pokok kan main kecil ya, sekitar 4 berapa ya. Tapi kan tunjangan-tunjangan banyak ya, perumahan ini segala macam. Tapi kan memang harus dipakai. Ya, jadi sebulan itu sebenarnya take home pay sekitar 40 ya sekarang. Untuk anggota biasa itu ya. Oke, sebetulnya besar ya. Ya, semua relatif besar atau enggak. Ada yang gaji 40, ada gaji 50, merasa masih kecil juga ada. Sehingga seharusnya tidak ada alasan untuk misalnya menyimpang ya sebetulnya ya. Makanya semuanya kembali lagi ke hati kita. Gitu, ya. Kita merasa puas atau tidak, merasa cukup atau tidak. Saya yang saya pakai yang benar-benar yang buat kebutuhan, karena yang lain itu memang kita pakai karena memang waktu itu saya berangkat tidak punya rumah, dan saya memang harus beli rumah. Saya harus waktu nyaluk masih belum punya rumah, Mas? Nggak punya. Jadi pendeta itu belum punya rumah juga? Nggak punya. Tidak ada fasilitas dari gereja? Enggak, kita bukan gereja model kayak ini, tapi gereja berjuang ya. Zamannya masih kecil juga ya. Mandiri ya. Oh gitu. Ajar penjenengan maju juga nggak punya modal ya. Nggak punya modal. Sepeda motor waktu itu cuma 1, itu buntut. Waktu nyalek itu. Sekarang sudah punya mobil dong. Ya, karena itu kebutuhan. Ya, kebutuhan. Saya sudah mencukupi dengan apa yang ada itu. Termasuk karena makanya tunjangan transportasi dan transportasi dan rumah ini kan memang kami gunakan sebagai mestinya itu. Ya. Kalau tidak kan mesti akan menjadi pertanyaan. Jadi waktu nyalek itu belum punya rumah juga ya? Nggak punya. Terus sekarang karena ada fasilitas ya dipakai ya? Dipakai, harus pakai. Itu gaji segitu ada potongan untuk partai, Mas? Kami PSI tidak ada potongan partai. Sama sekali? Sama sekali. 0%? 0%. Oh, partai lain ada potongan semua loh ya? Kenapa kok PSI tidak motong ya? Untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Oh. Ada dana partai dari mana? Tidak ada. Oh, gitu ya. Tidak ada. Jadi mungkin spontanitas saja ya kalau butuh begitu ya? Iya. Dan kami harus, ya masih ada, karena kami punya kantor, ya kami harus... Ya, untuk menuju kantor juga ya. Cuman itu aja sih. Itu aja ya. Ya. Oke, Mas. Sebagai wakil rakyat di Kota Semarang, jangan melihat pembangunan di Kota Semarang, pemerintah yang berjalan selama ini, Pak Hendi sebagai wali kota, gimana? Bagus. Bagusnya di mana ya? Secara pertumbuhan infrastruktur ini bagus, Pak Hendi ini. Memang modern sekali dia. Beliau ini modern sekali. Ya banyak sekali yang beliau ini kan lakukan kan untuk Kota Semarang. Termasuk untuk smart City-nya kan juga lagi digarap dengan luar biasa. CCTV juga di mana-mana dipasang. Itu bagus, kalau saya sudah bagus sih. Pembangunan fisik ya? Ya. Kalau pelayanan kepada masyarakat yang lain, misalnya sosial, kesehatan? Bagus. Juga bagus. Ya. Cuman ya ada beberapa yang belum terhandle lah. Ini kan manusia lah ya, ada plus minusnya kan. Ya. Kurangnya apa sebagai wali kota Pak Hendi? Pak Hendi kan memang dikenal hebat ya. Kurangnya apa? Bahkan Semarang hebat kan. Kan dengan wakil rakyat harus tahu dong ada kurangnya. Ya, kalau saya kan sering belusuan atau sering jalan-jalan ya memang ada beberapa tempat yang belum tersentuh sih. Ya saya kepingin kami sebagai wakil rakyat di daerah-daerah tertentu karena kami sering sama-sama lah membangun lah. Saya lebih ini dah. Tapi setelah overall bagus lah Mas Hendi saya. Secara keseluruhan bagus ya. Oke, ada beberapa yang minus ya, kami memaklumi. Birokrasinya bersih? Itu saya belum tahu itu tentang masuk ke situ. Ya karena saya baru 2 tahun jalan, belum kena pandemi, kita sudah berapa tahun, berapa bulan. Ya tapi birokrasi yang ada yang kami kadang-kadang ya ada aja yang kita belum bisa
bisa masuk, kami belum bisa ketemu, kami belum bisa ngobrol dengan baik, diskusi ada lah. Masih ada juga birokrasi yang terlalu panjang berbelit ya. Tapi all in orang mengatakan Semarang bagus dan bahkan tagline-nya Semarang hebat ya. Jadi oke Mas, terakhir mungkin Mas sebagai partai baru ya PSI ya, penjenengan kebetulan kan jadi ini memang kan luar biasa ya, dari partai baru lahir ceprot langsung dapat 2 itu kan luar biasa. Bahkan partai besar-besar lama PAN hilang ya untuk tahun 2019, untuk periode 2019 sampai 2024 ya. Nah, kan tentu 5 tahun lagi penjenengan bertarung lagi. Belum tentu loh PSI seperti waktu itu. Apa yang selama ini mungkin menjadi pemikiran yang sudah dipersiapkan supaya bertahan atau menjadi lebih besar? Apa yang sudah kita perjuangkan kan jangan sampai kita terputus. Ya kan? Intinya kan gitu. Jadi kami juga kepingin PSI besok di 2024 juga ikut ambil bagian juga di dalam ini. Bahkan bisa menambah kursi. Impian kami sih bisa tambah banyak, bisa 1 fraksi. Kan gitu. Jadi jangan terus stuck di sini, kita bisa menikmati di sini saja cukup ya, tidak. Lah mengenai saya besok maju lagi atau tidak ya saya belum tahu, karena saya memang kita memang masih bekerja. Kayak sekarang ini saya dilantik menjadi Dewan Kota Semarang. Di Kota Semarang saya harus bekerja, saya harus menjaga amanah yang Tuhan berikan pada saya. Nah saya mesti jaga ini. Saya dikasih hadiah, saya kasih handphone ini benar-benar tak rawat, jangan sampai iso rusak. Itu yang saya berpikir di situ. Oke, untuk anak muda Mas, kan PSI sebagai partai milenial anak muda ya, apa? Ada pesan-pesan untuk anak muda? Jadi begini, bangsa kita ini kan mayoritas anak muda nih sekarang yang harus berperan. Saya kepingin teman-teman anak adik-adik atau teman anak-anak muda yang baru mendapatkan KTP baru ini jangan sampai buta hukum. Banyak sekali kita ini tidak tahu hukum, akhirnya dihapusi, dikerjani. Jangan. Paling tidak tahu hukum lah. Nah itu belajar. Ya dari mana? Dari setiap kali kita ini sharing, diskusi, atau bahkan ikut dalam berbagian di dalam legislasi. Itu mudah-mudah saya di Jakarta, di mana umurnya masih 20 tahun, 22 tahun, dia sudah fight benar-benar ini. Bagus itu. Apa yang sudah PSI lakukan untuk anak muda ini? Apa yang sudah digarap? Ada program untuk anak muda? Wah banyak sekali ya, terutama tentang masalah pendidikan politiknya. Kemarin tuh banyak sekali yang minta ke kita untuk bagaimana kaum muda ini bisa, milenial ini bisa ikut ambil bagian di politik. Kita menjadi pembicara situ. Harus dong. Harus. Bagaimana? Mas bahasa gini, anak-anak muda harus melek hukum lah, melek dan politik. Harus kita bangun menjadi anak muda yang kritis ya. Iya, harus. Jangan membebek ya. Janganlah, jangan. Makanya PS itu menjadi harapan anak muda sebetulnya. Betul. Jangan sampai membebek dengan yang besar gitu. Betul. Kemarin itu banyak sekali yang minta bahwa tempat-tempat komunitas-komunitas, ormas-ormas anak-anak muda itu semua minta kita untuk jadi ini narasumber. Jadi kita jelasin semua. Memang sih betul, kita butuh itu. Betul. Supaya ada bedanya partai ini. Kalau sebagai partai muda, tagline-nya muda, tapi bebek sama yang tua kan percuma saja. Iya, betul. Ya kan harus itu yang terus diperjuangkan. Jadi memang harus itu yang harus digarap betul ke depannya. Iya. Oke, Mas Benedictus Narendra Keswara, anggota DPRD Kota Semarang untuk periode 2019-2024 dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yang tahun sebelumnya PSI ini belum lahir dan tidak ada di sini, tapi tahun 2019 ikut pemilu langsung mendapat 2 kursi. Ini luar biasa. Artinya masyarakat menyambut kehadiran PSI, terutama kalangan muda karena partai anak muda. Mudah-mudahan PSI mampu mengemban amanat rakyat itu ya, terutama anak muda, sehingga ke depan menjadi lebih besar. Kalau tidak mampu pasti akan ditinggalkan juga. Terima kasih. Pemirsa Jateng Post TV, pengen ngobrol panjang tetapi waktu juga yang menyudahi kita. Saya atas nama Jateng Post TV mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.